melakukan klarifikasi permintaan informasi atas ijazah Mm-mm. Pak Joko Widodo ke KPU Surakarta, ke KPUD Jakarta, dan ke KPU Pusat. Ternyata kita diberi selembar fotokopi yang Mm. ada 11 poin itu yang diplester gitu Yang kan. dihitamkan gitu ya. Kan diplester. Nah, itu kan udah kena ke pasal pidana itu, Apa itu? ya kan? Pelanggaran Eh, ya, pelanggaran atau kan ya, kalau nggak salah kan melakukan editing terhadap oh iya iya iya. dokumen kan seperti itu ya. Jadi Hmm, ini hmm. di luar domain saya serahkan kepada tim kuasa hukum saya untuk ini. Oke. Oke, tapi gini, soal kalau Anda ini sekarang siapa ya pengacaranya mewakili? Karena kemarin misalnya ketika ada pernyataan dari Ahmad Mm-mm. Kosinudin, itu katanya itu tidak mewakili, Anda tidak termasuk di situ ya. Jadi itu hanya mewakili Roy Suryo dan Dr. Rismond gitu ya. Ya, itu kan sebetulnya juga perlu kita klarifikasi juga ya. Karena Mm-mm. sebenarnya saya juga gerah berbulan-bulan Mm. selalu yang namanya Ahmad Kosinudin itu kan selalu mengatakan Roy Suryo CS, Roy Suryo CS gitu. Ya. Sementara di masyarakat, di kalangan masyarakat itu kan Roy Suryo CS itu kan Mm. trio trio RRT. RRT Ya. ini kan Oke. gitu. Entah itu trio kwek kwek, entah itu dot Three Mm. Musketeers, pokoknya Mm. tiga orang ini. Jadi Mm. CS-nya ini kan membuat seakan-akan saya Mm. termasuk. Jadi saya perlu di sini saya perlu klarifikasi, saya perlu menyampaikan sebuah statement resmi ya bahwa Mm. saya bukan klien dari Ahmad Kosinudin. Jadi Anda siapa sekarang yang representasi Anda? Ya, jadi jadi ada dua layer pengacara PH Mhm. ya sekarang ya. Ya. Jadi penasihat hukum ada dua layer, tapi dua-duanya itu koordinatornya Pak Dr. Muhammad Taufik. Oh, Nah, Mas Taufik pertama dari Solo ya. Hmm. tim utama ini yang memang kita siapkan untuk selalu mendampingi saya Mhm. ketika ketika status tersangka saya dengan segala kemungkinan ke depan kan. Mhm. Apakah ini mau di freeze, apakah ini mau dilanjut dan sebagainya. Itu ada tim utama terdiri atas 9 penasihat hukum Mhm. dikoordinatori oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Di Mhm. dalamnya itu ada, ini saya nggak terlalu apal tapi coba ya Ya. Mhm. saya mesti mention ya supaya Mhm. teman-teman semua juga juga Mhm. memahami gitu. Saya Ya. coba lihat klien. Ya. Ini Pak Muhammad Taufik sebagai koordinator, Mhm. kemudian ada Bang eh, Fadli Nasution, Dr. Mhm. Fadli Nasution, ada Bang Ramadan Syah, Mhm. ada Pak Abdullah Al-Katiri, ya, Oke. kemudian Ya. sebentar, biar biar pas jadi nggak salah. Nanti ada ya PH yang sedih kalau saya nggak sebut. Mhm. Ada Pak Tony Soehartono, Sarjana Hukum, Mhm. Bang Aziz Anwar, kemudian Pak Bambang Wijoyanto, Mhm. Pak Wirawan Adenan, ya, itu Mhm. tim utama yang mendampingi Mhm. Dr. Tifa, gitu ya, ada Oke. 9. Mhm. Nah, Mhm. kemudian ada tim yang namanya tim penegak pembela keadilan. Itu Oh. terdiri atas 24 lawyers. Ini Mhm. surat kuasa hukumnya 3 RRT ini. Jadi Mhm. tim pembela penegak keadilan yang bekerja selama berbulan-bulan bersama kami itu yang menjadi prinsipal tiga Mhm. orang. Siapa tuh? Saya, dan Mhm. Bang Rismon Sianipar, dan Mas Roy Suryo. Nah, Oh, oke. artinya Mas Roy Suryo itu punya 3 tim ya. Mhm. Mhm. Satu, beliau masih menggunakan tim apa nama advokasi anti kriminalisasi lalala itu masih. Mhm. Mhm. Kemudian beliau juga menjadi prinsipal dari tim penegak pembela keadilan, tim PPK yang bersama dengan saya. Mhm. Dan beliau juga punya tim PH pribadi. Jadi ada 3. Oh, ya, Sampai oke. dengan hari ini sepertinya masih relevan. Nah, saya itu punya 3 tim juga. Mhm. Jadi Mhm. tim penegak pembela keadilan, Mhm. kemudian tim advokasi Dokter Tifa yang tadi 9 Mhm. orang, kemudian Mhm. ditambah satu lagi ini tim utama. Tim utama ini ada ini belum kita putuskan, jadi saya belum Oh, umum siapa. ya. Kemudian itu Bang Rismon, ini juga saya juga berusaha mendapatkan surat surat dari Bang Rismon nanti biar biar Mas Mhm. Dersu ya, karena ini Mhm. penting sekali gitu supaya Mhm. Mhm. beliau diberi kesempatan untuk langsung klarifikasi. Jadi Mhm. Bang Rismon itu timnya yang membela itu ada tim utama yang dikoordinatori oleh Bang Jahmada Girsang, Oke, ya. ya. Mhm. Kemudian beliau juga menjadi prinsipal dari tim utama kami Mhm. yang hari ini insya Allah segera putus ya. Mhm. Terus kemudian beliau juga
punya tim PH pribadi lah gitu ya. Jadi Hmm. itu. Nah, Ya, per hari ini saya juga sudah dapat surat dari Bang Rismon bahwa Bang Rismon sudah tidak menjadi prinsipal dari tim kuasa hukum ini apa namanya advokasi anti kriminalisasi. Nanti oke, supaya ya, lebih jelasnya, nah, ya, biar ya. beliau sendiri yang sampaikan. Oke, Gitu. ya. Oke. Tadi sebenarnya kalau yang mau dampingin banyak banget ya pasti ya, yang dalam Banyak kasus banget macam ini. ya. Iya, iya, iya. Tapi kan untuk Cuma yang, sudah ya, silakan. Cuma sudah kita susun kan karena ini Ya, status kan udah tersangka nih gitu ya, kan. Jadi memang harus ya. disusun siapa yang nanti bertarung, siapa yang nanti akan menjadi think tank gitu kan. Hmm, Siapa hmm, yang nanti akan mengurus apa ya hal-hal yang relate gitu dengan hmm. kasus ini. Misalnya contoh, kami kan juga menggugat kepada PPID, KIP. Ya. Kami juga melakukan gugatan terhadap UGM. Kami juga melakukan klarifikasi sebetulnya ya, belum Hmm, sampai kepada tahap hmm, gugatan. Tapi ini hmm, kan ada tim lainnya, tim misalnya Bon Jovi, ada hmm, Pak hmm, Lukas Warso, ada Ibu hmm, Dr. Leoni, ada lagi tim Bonatua, Pak Dr. Bonatua Silalahi yang juga hmm, menggugat kepada hmm, pihak yang sama. Jadi ini kita tiga tim, belum lagi ada. Nah ini nanti tim kami yang tim PPK itu akan bekerja di situ. oke. Ya akan Ya, menggugat dan kalau memang nanti statusnya memang KPU yang kita apa namanya kita perkarakan di persidangan KIP itu ternyata terbukti mereka memalsukan dan sebagainya, ya naik ke gugatan pidana dan itu oke. diurus oleh tim PPK yang kliennya ada Hmm, tiga, hmm. saya, Mas Roy dan Bang Rismon, Ya. serta tambah satu lagi klien dari tim PPK ini Pak Bonatua Silalahi gitu. Loh, Jadi Pak, ini oke. Tapi Pak Bonatua tapi belum berperkara ya, tapi lebih sebagai mendampingi beliau dalam menggugat beberapa kasus itu gitu ya. ya, ya, jadi Hmm. belum kepada pidana ya, tapi ini Oke. hari Senin sepertinya akan dinaikkan ke pidana ya. Oh gitu. Jadi Gitu. ada calon tersangka baru gitu dari sisi ini. Iya, iya, Hmm. Pak Bonatua ya nanti bersama dengan Loh, kelihatannya kami juga bertiga ini kami juga berencana untuk menggugat juga gitu. Mengawasi. oke. Jadi Ya, peperangan memang akan luas hmm. ya karena semua orang harus tanggung jawab kan. Ya, ya, ya. Contoh nih misalnya ketika kita melakukan klarifikasi permintaan informasi atas apa namanya ijazah Hmm. Pak Joko Widodo ke KPU Surakarta, ke Hmm. KPUD Jakarta, dan ke KPU Pusat, ternyata kita diberi selembar fotokopi yang Hmm. ada 11 poin itu yang diplester gitu Yang kan. dihitamkan gitu ya. Kan diplester. Nah, itu kan udah kena ke pasal pidana itu, Apa itu? ya kan? Pelanggaran Eh, ya, pelanggaran atau kan ya, kalau nggak salah kan melakukan editing terhadap oh, iya, iya, terhadap iya. komen kan Hmm. seperti itu ya. Jadi Hmm. ini Hmm. di luar domain saya serahkan kepada tim kuasa hukum saya untuk ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, cukup lama ya saya tidak ngambil video tentang ini ya, tentang RRT ini secara langsung ya. Kemarin ada interview dengan Al-Katiri, salah seorang lawyer Dr. Tiva, tetapi kenapa saya agak menahan diri karena ya separuh kaki sudah mulai terlibat dengan RRT ini. Jadi saya harus pilih dan pilah informasi mana yang akan saya share ke sobat era sekalian. Jadi one thing for sure, sesungguhnya hari ini RRT kompak ya, bertiga. Kadang-kadang perbedaan justru terjadi dengan penasihat hukumnya. Nah, itu yang jadi masalah adalah. Jadi tetapi itu kan biasa karena ekspektasi namanya orang kan beda-beda.
ada yang satisfied, ada yang tidak dan lain sebagainya. Dan betul yang dikatakan Dr. Tifa ya, saya termasuk yang awal-awal tahu informasi ya sudah sejak sekitar bulan Mei gitu ya, saya kira Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dr. Tifa sesungguhnya bukan lagi klien dari Hauzinuddin dan kawan-kawan. Tetapi dia membentuk tim penasihat hukum sendiri dan itu terakhir ini dikomandani oleh Muhammad Taufik ya, seorang ahli hukum pidana dari Solo yang bermukim di Solo. Entah kenapa Muhammad Taufik, mungkin karena Solo harus dihadapi dengan Solo juga. Tapi kita tahu bahwa Muhammad Taufik adalah seorang yang punya reputasi ya, orang yang juga mengajukan gugatan. Baik gugatan perdata perbuatan melawan hukum dan sekarang citizen lawsuit ya terhadap kasus ijazah ini. Jadi cukup punya concern, pengalaman untuk masalah ijazah ini. Itu satu hal. Dan sobat era sekalian, saat hari terakhir gini misalnya ya mereka kompak ya. Mereka dalam hal visi dan misi mau ngapain ya, kemudian mau memperjuangkan itu nggak ada bedanya. Nah perbedaannya adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada tim kuasa hukumnya, baik secara tim maupun personal. Nah ini kan sangat privat sifatnya, sangat personal. Ada yang barangkali merasa nyaman dengan sosok A, tidak dengan sosok B dan lain sebagainya. Nah kita yang kuasa hukum seperti ini atau katakanlah lawyer harusnya stay away, agak menjaga jarak dari kepentingan dari hal seperti itu. Jadi kita jangan menyatu dengan RRT-nya. Jadi RRT itu harus ditempatkan pada lokus tinggi dan terpisah. Sementara yang lainnya hanyalah supporting system yang ya hari ini bisa dipakai, besok tidak. Jadi perpecahan itu jangan digambarkan dengan seolah-olah ini ada satu gerombolan Hauzinuddin kemudian siapapun ya. Bukan begitu. Jadi kita tetap konsentrasi kepada RRT-nya. Nah, apakah RRT hari ini kompak atau tidak? Nah, itu yang paling penting. Dan kalau kita lihat public appearance-nya, mereka kompak-kompak aja. jadi saudara sekalian, kalau misalnya PH-nya ganti-ganti itu biasa kan. Namanya juga upaya usaha kan. Kadang-kadang di tingkat pertama PH-nya beda dengan di tingkat banding, juga di tingkat kasasi. It is business as usual. Tetapi karena kita tidak bisa membedakan mana PH, penasihat hukum, dan mana klien atau mana prinsipal, maka kemudian tiba-tiba kita menganggap bahwa semuanya itu harus dalam satu tim yang tidak boleh berbeda pendapat. Ya enggak juga begitu bro ya. Jadi saya juga bisa berbeda pendapat dengan siapapun, tetapi kita lihat RRT-nya. Nah kepentingan RRT apa? Ya itu nanti kita akan bahas. Nah coba kita bacakan tweet Dr. Tifa yang menurut saya mengklarifikasi dan menjelaskan ya mana yang substansi, mana yang sesungguhnya very atau sebenarnya mana yang the main isu maupun mana yang sebenarnya supporting isu aja, hanya isu pendukung atau sesuatu yang sebenarnya bukan the main-nya, bukan hal yang utamanya. Ini pernyataan sikap dari Dr. Tifa seperti biasanya ya. Jelas, tegas, argumentatif dengan bahasa yang mudah dimengerti tapi dalam ya. Jadi untuk seorang dengan latar belakang dokter ya itu sebenarnya luar biasa ya cara menulisnya. Karena saya orang yang paham mengenai tulis menulis karena cukup lumayan lama 8 tahun pernah jadi wartawan ya. Oke. Dr. Tifa ini pernyataannya baru nggak ya? Ini terbaru 9 jam yang lalu ya. Pernyataan sikap Dr. Tifa, RRT selalu solid dan kompak. Bisa ditampilkan di situ ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. RRT selalu solid dan kompak. Dukungan rakyat meneguhkan langkah kami. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Dalam beberapa hari ini saya mencermati adanya narasi yang mencoba menggiring opini publik bahwa RRT, Roy, Rismond dan Tifa terpecah atau tidak lagi satu suara. Dengan tenang saya pastikan internal RRT tetap solid, kompak dan setia pada perjuangan menegakkan kebenaran ilmiah. Perbedaan pendapat dalam dinamika besar adalah hal yang biasa. Namun tujuan kami tidak pernah berubah ya.
menjaga martabat ilmu pengetahuan demi masa depan bangsa Indonesia tercinta. Kalau bisa digedekin ayah. Oke. Terkait pergantian atau evaluasi terhadap penasihat hukum, itu merupakan langkah profesional yang sah. Dia nulis juga penasihat ya. Memang ya benar, memang penasihat Indonesia, bukan penasehat. Merupakan langkah profesional yang sah, wajar dan dibutuhkan ya, komanya juga wajar, koma dan dibutuhkan dalam perkara besar seperti ini. Klien berhak meninjau efektivitas pendampingan hukum sepanjang proses kriminalisasi kami, mulai diperiksa sebagai saksi, meningkat menjadi terlapor hingga kini berstatus tersangka. Semua pihak perlu bisa rumangsa, bukan rumangsa bisa. Ini bukan konflik personal. Ini bagian dari upaya menata strategi terbaik dalam melindungi hak-hak kami sebagai warga negara dan akademisi. Luar biasa, tulisannya rapi banget. 3. Sejak status tersangka diberikan kepada kami, dukungan rakyat semakin deras dari berbagai daerah dan latar belakang. Itu menegaskan bahwa perjuangan ini bukan isu personal, melainkan tuntutan publik agar negara berjalan di atas kebenaran. Karena itu, saya meminta masyarakat untuk tidak teralihkan oleh isu-isu yang tidak substantif. Ya, fokus kami tetap pada integritas dokumen publik, transparansi tata kelola, dan masa depan kepemimpinan Indonesia. Susah nyari celah tulisannya ya. 4. Kami sangat percaya Presiden Prabowo Subianto pun mencermati persoalan ini, di mana 3 ilmuwan sedang bekerja menegakkan kebenaran dan mendukung good and clean governance. Maksudnya good governance and clean, good governance and clean government. Ya. Tapi it's okay, good and clean governance. Terutama dalam hal dokumen publik pejabat. Langkah yang kami tempuh ini justru berkontribusi positif bagi performa pemerintahan beliau ke depan. Isu yang tidak dituntaskan dengan baik pada akhirnya akan menjadi beban sejarah bagi bangsa ini. Persoalan terkait integritas dokumen publik harus diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan objektif. Kami akan terus menjalankan peran akademik dan konstitusional kami agar bangsa ini melangkah ke depan tanpa warisan ketidakpastian dari masa lalu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Salam takzim Dr. Tifauzia Tiasuma MSc. Ini ada disertai dengan 3 foto, mungkin ditampilkan juga ya. Ya, saudara sekalian, sebagai seorang jurnalis dan juga penulis, saya paham betul ya apa yang dituliskan Dr. Tifa ini benar ya, correctly, secara koma, titik dan lain sebagainya ya. Masukkan sedikit tadi, cuman good governance dan clean government ya, itu mungkin tambahan sedikit aja. Tapi ya it's okay juga, good and clean governance. Ya, sobat RH sekalian, itu ya. Dan saya sebenarnya punya banyak testimoni yang menunjukkan bahwa tetap ada dinamika di antara RRT ini, tetapi dinamika itu selalu bisa diselesaikan dan akhirnya mereka kompak bersama lagi. Terutama pada ya bulan-bulan terakhir ini. Ya, itu menunjukkan bahwa dinamika bukan tidak ada karena mereka adalah 3 manusia yang sedang menghadapi konsekuensi, bahkan 12 tahun penjara, ancaman di antara pasal yang dituduhkan kepada mereka. Tetapi mereka tetap bisa menjaga kekompakan mereka. Nah, yang tidak bisa kompak itu adalah antar penasihat hukumnya. Wajar kan, karena biasanya penasihat hukum punya marwah sendiri-sendiri. Hanya memang tidak baik juga saling serang ya. Tidak baik apalagi di ranah publik karena masing-masing menjalankan peran masing-masing. Karena yang paling penting adalah mandat itu diberikan langsung oleh prinsipal. Nah, saya ingin menceritakan satu sekuen yang saya dikritik mungkin ya, tapi saya tidak mau menyebutkan siapa yang mengkritiknya. Ketika pada malam saat pemeriksaan tanggal 13 November, tiba-tiba saya bertindak sebagai juru bicara dadakan. Itu adalah sesuatu yang memang atas persetujuan, atas concern ketiganya. Tentu dengan istilahnya dengan sebuah proses negosiasi agar mereka tidak ditahan. Karena begini sobat sekalian, kita harus membedakan antara penahanan dan vonis. Yang tidak bisa dinegosiasikan itu adalah vonis, karena itu adalah mutlak kewenangan seorang hakim. Dan kalau Anda menegosiasikan vonis berarti Anda mafia peradilan.
Anda merusak sistem peradilan. Tapi walaupun saya mengatakan dari 100 lawyer ada nggak yang berani menunjuk misalnya tidak pernah terlibat pada mafia peradilan? Saya berani tunjuk. Karena saya hanya bersidang di Mahkamah Konstitusi saja. Tidak pernah saya menghubungi hakim untuk menang. Kemudian menyuap hakim atau menyuap orang lain untuk menang. Nggak pernah. Saya berani bersumpah demi nama Allah. Tapi apakah lawyer lain pernah berani juga bilang begitu? I don't know exactly. Kan kita tidak boleh memaksa. Jadi proses vonis tidak boleh kita kemudian negosiasikan karena itu mafia peradilan. Walaupun saya kira banyak lawyer yang juga melakukan itu. Tetapi proses apakah seorang klien itu ditahan atau tidak ditahan, ya kita bisa negosiasikan. Itu kan hak subjektivitas sesungguhnya dari penyidik untuk menahan itu. Jadi ada syarat objektif dan ada syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah bahwa ancaman pidananya itu lebih dari 5 tahun. RRT ini ancamannya bervariasi 9 bulan, 2 bulan, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dan 12 tahun. Sehingga secara objektif bisa dilakukan penahanan. Tetapi sekali lagi ketika ada deklarasi pidato para aktivis untuk katakanlah mendukung membersamai RRT, saya termasuk orang yang bilang jangan katakan klien kami siap ditahan. Emang enak saya bilang ditahan. Mereka akan jauh lebih produktif kalau mereka tidak ditahan. Dr. Tifa seperti ini misalnya. Kalau dia ditahan mana bisa dia bikin tweet. Nanti petugas dan orang lain akan mempertanyakan dari mana dia kemudian punya akses untuk bikin tweet. Walaupun sudah menjadi rahasia umum juga. Padahal pada suatu acara ILC misalnya Prof. Mahfud MD dengan mengatakan saya baru saja mendapatkan WA dari seorang tahanan di Sukamiskin. Tahanan entah korupsi dan lain sebagainya. Mahfud dengan logonya mengatakan berarti orang itu punya akses akan seluler. Tapi ya itu adalah common thing. Orang udah tahu sama tahu. Ya, saya bahkan misalnya waktu masih hobi malam hari bikin konten misalnya, itu ada yang namanya tahanan, narapidana ya. Ada yang masih statusnya sebagai terdakwa gitu, ada yang sudah terpidana misalnya, ya telepon juga, lama sekali telepon, kadang 1, 2, 3 sampai berapa jam gitu, dari dini hari sampai menjelang subuh gitu, ya karena mereka butuh teman ya, mereka butuh curhat dan lain sebagainya. Dan kesempatan untuk berkomunikasi kalau dilihatnya kita lagi live, kita lagi live kan kelihatan tuh dari mereka memantau dan lain sebagainya. Jadi ditahan itu yang objektifnya. Nah subjektifnya adalah 3 hal. Dikhawatirkan melarikan diri, nggak mungkin RRT melarikan diri rasanya. Mereka adalah orang-orang yang gentle, orang-orang yang bertanggung jawab, dan juga bukan koruptor yang mau melarikan diri ketika dijadikan tersangka. Yang kedua, mereka kemudian menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang mau dihilangkan? Barang buktinya sendiri semua bisa diakses di publik, tersedia di banyak laman-laman media sosial dan lain sebagainya. Apa lagi yang mau dipermasalahkan? Nah yang ketiga, tidak mengulangi perbuatannya. Nah tidak mengulangi perbuatannya ini sangat subjektif. Perbuatan mana yang harus diulangi? Karena versi mereka dan juga saya meyakini mereka sedang dilakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kriminalisasi atas kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Masa masih dalam status tersangka misalnya mereka sudah dibungkam tidak boleh berbicara apapun padahal itu adalah constitutional right. Ya, bahkan ketika mereka menjadi terpidana sekalipun mereka masih punya constitutional right. Otherwise constitutional right itu dicabut oleh pengadilan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap baru mereka tidak boleh. Tapi itu tidak pada hak untuk berpendapat dan bersuara. Biasanya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, ya, menjadi anggota DPR, menjadi katakanlah kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi kita harus bedakan hal-hal seperti itu ya, saudara sekalian, biar kita paham ya, kita paham. Jadi kalau tahanan bisa kita negosiasikan. Toh penyidik punya subjektivitas, kita tidak ingin ditahan. Apa masalahnya? Itu bahasanya bukan mediasi bro, itu namanya negosiasi. Mediasi beda lagi. Mediasi itu ada 2 orang yang berkonflik. Ini kan nggak paham tuh, orang nggak paham tiba-tiba marah-marah gitu. Mediasi itu orang yang berkonflik,
lalu kita berusaha menengahinya. Nah, gitu. Lalu kemudian keputusannya ya tergantung dua belah pihak itu. Makanya mediasi itu ya ditengahi oleh seorang mediator. Itu beda dengan rekonsiliator. Ya, beda dengan arbitrase atau yang dipimpin oleh seorang arbiter. Kalau arbiter, dua orang bertengkar, dua orang berkonflik, kemudian menunjuk seorang arbiter atau tiga orang arbiter, dan arbiter itu yang memutuskan. Dan itu ya penyelesaian di luar pengadilan, ya. Jadi out of court juga. Kalau rekonsiliasi ya mendamaikan kembali. Kalau ini bukan mendamaikan kembali, ini adalah mediasi. Nah, apakah jalan mediasi itu diperbolehkan di dalam hukum pidana atau dalam masalah perkara pidana? Lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu ada delik aduan, ya bisa dilakukan mediasi. Tetapi bahasanya di dalam hukum acara pidananya adalah yang namanya restoratif justice. Jadi direstorasi keadilannya, dipertemukan kedua belah pihak. Anda diadukan ini gimana? Udah damai aja, selesai, dicabut aduannya. Nah, itu menyangkut yang namanya delik yang sifatnya aduan, di mana subjektivitas itu ada di pihak pengadu. Tapi kemudian masalah dalam kasus Jokowi ini, delik aduan yang sesungguhnya delik aduan tersebut kemudian dicampur, ditambah-tambahi oleh penyidik dengan delik umum, sehingga nggak jelas lagi ini ranahnya. Apakah ini masih ranah mediasi atau yang namanya restoratif justice, ya, RJ. Apakah ranahnya adalah ranah yang sudah umum saja, go ahead. Itu dari sisi hukumnya. Dari sisi politiknya selalu ada jalan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, menyangkut hal-hal yang sebenarnya tidak kita bisa pandang sebagai murni sebuah kasus pidana. Ini kan tidak murni kasus pidana. Ini adalah sebuah kasus yang syarat nuansa politiknya. Seperti Tom Lembong misalnya. Memang prosedurnya murni, itu adalah pidana tentang korupsi. Tetapi orang tahu ini ada muatan politiknya yang akhirnya diselesaikan dengan abolish, ya. To abolish, dengan hak abolisi dari seorang presiden berdasarkan mandat konstitusi yang ada padanya. Jadi saudara sekalian, dan semua itu bergantung kepada kliennya. Jadi Tom Lembong saya dengar katanya, jangankan dihukum kemarin 3,5 tahun atau apa, dihukum 1 hari pun dia akan banding, menunjukkan bahwa dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Nah, itu adalah sikap. Padahal kalau dihukum misalnya dia cuma 9 bulan langsung bebas saat itu juga. Tapi dia sebenarnya punya tekad, dihukum berapapun dia harus banding karena ini merupakan martabat dia. Nah, sama dengan kasus ini. Tapi bukan berarti orang yang tidak banding kemudian mengaku salah. Kadang-kadang demi kepentingan strategis malas melakukan banding atau kasasi. Karena pertama mengkonsumsi tenaga. Kedua dia sudah dibebaskan de facto. Karena misalnya potong masa tahanan selesai. Sementara opini di masyarakat juga tidak menganggap mereka bersalah. Sahganda Nenggolan, kemudian Anton Permana, Jumhur Hidayat, Roy Suryo sendiri tidak pernah dianggap pesakitan yang kemudian perlu dilabeli seorang sebagai narapidana, apalagi residivis, kata-kata yang tidak layak dari seorang mantan lawyer dari mantan lawyer dari Roy Suryo, kan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita kembalikan pada prinsipal. Prinsipal itulah yang pertama. Lalu bagaimana? Ada perjuangan kan untuk melawan misalnya rezim Jokowi. Kita harus bedakan antara kasus dengan antara perjuangan atau perlawanan. Kita harus bedakan kapan kita bertindak sebagai aktivis, bagaimana kita bertindak sebagai lawyer. Tugas lawyer itu, ya, saya underlining dari Muhammad Taufik, dua saja. Satu, membebaskan, dua itu sebagai alternatif, ya. Satu, membebaskan kliennya. Kalau misalnya tidak bisa
dibebaskan, paling tidak meringankan. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak bisa membebaskan dan meringankan, minimal tidak menambah-nambah beban. Tidak menambah-nambah beban kliennya. Jadi jangan sampai kemudian kliennya itu malah dibebani oleh ucapan-ucapan, statement-statement dari penasihat hukumnya yang nyinggung sana, nendang sini dan lain sebagainya, yang mengakibatkan kemudian muncul arus balik yang tidak produktif bagi pembelaan. Ya, jadi saudara sekalian, ya, bukan berarti kemudian setelah selesainya tidak ditahannya tersebut perjuangan selesai. Ya ada upaya juga. Pihak-pihak tertentu kemudian melakukan upaya bagaimana mendudukkan persoalan ini. Ya sah secara politik, disilahkan saja. Kan Dr. Tifa sudah mengatakan yang tidak boleh dinegosiasikan itu adalah ilmu pengetahuan. Yang lain silahkan saja. Tapi kalau prinsip ilmu pengetahuan, prinsip kejujuran, keadilan, objektivitas dan lain sebagainya dalam ilmu pengetahuan itu tidak bisa dinegosiasikan. Yang ada adalah diuji apakah pendapat dia benar atau tidak. Tapi kalau soal-soal yang berbau politik, ya silahkan, itu memang ruangnya selalu ada ruang mediasi, rekonsiliasi, negosiasi dan lain sebagainya. Itu ruang politiknya, tapi ruang kebenaran dan keadilan tidak boleh dinegosiasikan. Paham ya? Jadi yang bisa dinegosiasi itu adalah sesuatu yang tidak substantif. Ya, kriminalisasi itu bisa kemudian dipersoalkan baik secara keras maupun lembut. Tetapi kalau sudah menyangkut prinsip-prinsip ilmiah, objektif, ilmu pengetahuan, ya tidak bisa dinegosiasi. Yang ada adalah diuji. Dalam pengujian tersebut bisa saja ada pendapat yang berbeda, bisa saja ada perspektif atau opini yang berbeda, tetapi tidak berarti bahwa semua bisa mengklaim kebenaran 100% karena mereka punya kebenaran sendiri. Jadi saya mendengar dari Pak Jimli, ya, kenapa orang berbeda pendapat? Berbeda pendapat secara positif itu ada dua hal. Satu, informasi yang mereka dapatkan berbeda, ya, berbeda, entah berbeda waktunya, berbeda levelnya, berbeda sumbernya dan lain sebagainya. Yang kedua, perspektif mereka terhadap kasus tersebut. Ketika kita melihat fenomena ijazah palsu antara misalnya pendukung Jokowi yang namanya Andi Azwan dengan Roy Suryo, pasti berbeda selalu melihatnya. Sekarang dua-duanya mengklaim bahwa mereka punya yang namanya ijazah so-called ijazah asli Jokowi, Andi Azwan. Ini asli katanya. Sementara Roy Suryo mengatakan ijazah yang sama 99,9% palsu. Kan ini dua perspektif yang berbeda. Nah, apalagi yang membuat kemudian pendapat itu jadi berbeda? Yang ketiga, yang sebenarnya hal yang sangat kita hindari, yaitu karena kita mewakili kepentingan yang berbeda. Makanya pendapatnya berbeda. Jadi informasi oke, karena kita makhluk yang terbatas, kadang-kadang informasi kita tidak lebih baik dari orang, tidak lebih update dari orang. Perspektif kita barangkali kita bukan manusia yang sempurna, kadang-kadang cuma a single perspektif, misalnya I stand with a legal perspective misalnya. Sementara orang lain sosial politik perspektif dan lain sebagainya. Saya juga itu pula ada seorang aktivis yang tiba-tiba marah kepada saya ya. Saya tidak ngomong apa-apa tiba-tiba marah misalnya. Saya kira karena perspektifnya beda-beda. Atau yang ketiga yang kita prihatin mengurut dada. Karena mereka mewakili kepentingan yang berbeda. Nah kepentingan itu hanya ada dua saja. Kepentingan akan, ini maksud saya kepentingan yang agak negatif ya. Kepentingan berbeda itu. Ya itu percukongan misalnya. Perkongsian dan lain sebagainya. Begitu ya sobat era sekalian, mudah-mudahan asupan pagi ini bisa dipahami. Mumpung saya masih bersemangat untuk membahasnya ya. Sekali lagi good luck, congratulations buat Dr. Tifa. Artinya teruslah bersuara dengan konstruktif ya. Ini adalah sebuah klarifikasi yang baik dengan tulisan yang baik. Saya baru sadar betapa rapinya tulisan Dr. Tifa ya. Kalau Roy Suryo saya baca sorry to say Mas Roy, kadang-kadang titik komanya keleleran gitu ya. Tetapi ya saya pahami karena dia main cepat mungkin jelas gitu. Kalau ini saya kira tidak ditulis dengan dengan jari, tetapi ditulis dengan mesin ketik barangkali ya. Maksudnya dengan laptop gitu. Begitu sobat era sekalian. Rismond saya belum pernah baca tulisan aslinya. Apakah serapi Dr. Tifa ini atau bagaimana ya?
Oke, begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan 1-2 komentar kalau memang perlu dikomentari ya, perlu ada yang berkomentar. Oke, termasuk kalau mau mengklarifikasi saya, oke juga ya. RRT ini adalah sosok yang berani melawan elit global. Kemudian udah apa lagi ya? Oke. Wah, ini banyak sekali, ini sudah mulai terjun ini kayaknya. Termul-termulnya. Kecuali pindah penasehatnya ke Fitra Romadhoni atau ke Otto Hasibuan, baru itu akan menghebohkan ya. Pindahnya PH-nya sama-sama ke orang-orang yang memperjuangkan ijazah palsunya Jokowi. Iya, saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian ada juga bilang begitu ya, jangan gabung dengan seseorang, beda jalur perjuangan. Kalau RRT jalur akademis dan mencerahkan, kami yang bodoh. Dengan sini bisa ada ilmu, kalau narasi kami bisa semangat. Bung Refli. Apalagi ini dibilang saya lagi sama Faisal Assegaf sedang bersandiwara. Sandiwara selama ini gitu ya. Oke. Banyak sekali rupanya antek-antek sudah muncul semua ya. Tetap semangat Bung Refli, kami masyarakat tetap memantau dan menandai siapa yang istiqomah, siapa penyusup dan siapa yang tidak punya integritas atau munafik ya, insya Allah ya. Kemudian apa lagi ya? Ajukan GR ke MK, syarat pendidikan untuk presiden dan wapres cukup asal tidak buta huruf. Oh, apalagi maksudnya ini? Ya kalaupun itu tidak berlaku secara apa? Pertama, tidak berlaku secara surut. Yang kedua, tidak boleh menghilangkan syarat konstitusional ya. Tapi syarat undang-undang bisa ya. Oke. Polisi memegang data yang dikecualikan, kecuali ijazah Jokowi palsu. Di luar dari itu tidak ada ijazah Jokowi. Kemudian apa lagi ya? Kenapa RH kalah lawan Faisal? Jadi sobat sekalian ya, ada satu hal yang perlu kita layani ya, ada hal lain yang nggak perlu gitu. Jadi kalau kita punya standpoint yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda ya, maka tidak akan pernah sama. Makanya saya bilang kita harus lihat dulu lah ya. Kemudian apa lagi ya? Ini orang senang sekali ya, Winter. Kenapa Refli Harun lembek lawan Faisal Assegaf sampai minta maaf, pengen salaman. Ini ditolak lalu dikata-katain. Ini memalukan bagi sekelas RH. Dan kenapa Pak Roy malah membela Husainuddin di acara TV? Jadi sahabat sekalian ya, kalau Anda berhadapan dengan orang yang lagi marah, pilihannya kan ada dua. Anda lebih marah, ya kan? Atau Anda mendinginkan orang tersebut. Ini kan itu pilihan yang tidak gampang, ya kan? Apalagi kemudian disaksikan oleh jutaan orang di televisi, ya kan? Gitu. Anda senang kalau saya pukul-pukulan, kan nggak senang pastinya ya. Kemudian kalau Prabowo tidak bisa memanfaatkan kesempatan keduanya secara bijak, dia bisa hancur bersama Jokowi dan termil-termilnya. Kemudian RH cuma numpang cari panggung. Alhamdulillah ya. Rasanya saya udah lama ada panggung sendiri. RH Channel ini kan panggung saya ya. At any time saya bisa mengeluarkan statement, pendapat yang Anda dengar ya. Ngapain saya cari-cari panggung yang lain? Kalau orang tidak membutuhkan saya tidak akan pernah nyodor-nyodorkan diri ya. Kemudian apa lagi? Ya itulah ya, saya kira memang susah ya kita ini. Masyarakat kita makin terbelah setelah era media sosial ini dan kemudian era buzzer. Jadi pemerintahan Jokowi hidup dengan dukungan buzzer, memelihara buzzernya,
kemudian bahkan menggunakan jasa buzzernya, dan sehingga yang terjadi adalah pembelahan di masyarakat. Tetapi yakinlah, pembelahan di masyarakat itu pembelahan elit sifatnya. Tapi kehidupan masyarakat seperti guyub biasa saja sesungguhnya. Cuma yang kita harus aware adalah soal kehidupan mereka. Apakah mereka kehidupannya lebih baik ataukah kehidupan mereka lebih buruk. Itu kan yang mereka inginkan sebagai tolok ukur. Apakah pemerintahan Presiden Prabowo ini lebih baik atau lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Kalau elit-elit seperti kita mau bertengkar setiap hari pun masih bisa makan karena kita punya kemampuan untuk menghasilkan, ya kan? Beda dengan mereka-mereka yang barangkali bergantung pada bagaimana perekonomian ini berjalan dengan baik. Begitu saudara sekalian ya. Jadi levelnya berbeda-beda. Jadi ada yang tahan bertengkar setiap hari, ada yang tidak tahan karena tuntutan ekonomi, ada yang aspirasi hidupnya tinggi sehingga selalu senantiasa berkompromi, ada aspirasinya biasa-biasa saja sehingga mau stand dengan nilai yang diyakini, ya. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau pakai bahasa atau yang sering dikutip oleh Dr. Tifa, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada penolong kecuali Allah, dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Begitu ya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.